Baik, hari ini kita bahas mengenai physical data model. Apa itu physical data model? Ini diambil dari kamus data ya, diambil dari kamus data. Materi ini jarang ada yang menyampaikan ya, cuma ada juga sih ya bahas. Mungkin yang bahas banyak mahasiswa, saya lihat. Oh, mahasiswa ini di YouTube itu banyak mahasiswa, tapi ada juga sih dosen ya. Eh, Kalau minggu lalu kita bahas ini apa namanya, pembahasan UTS ya. Nah, UTS itu sudah lengkap, Anda lihat di bagian analisis dan desain, berorientasi data. Kemudian kita putuskan hari ini membahas mengenai kamus data. Jadi kamus data ini nanti hasilnya adalah PDM ini. Apa itu PDM? Mari kita kupas. Kamus data, ya kamus data itu isinya ini ya, 4 ini ya. Ya, 4. Pertama adalah menetapkan aliran data. Aliran data ini dari mana kita peroleh? Aliran data kita peroleh dari yang kemarin apa namanya? DFD ya, DFD, konteks diagram. Konteks diagram kita peroleh dari entitas-entitas eksternal yang sudah kita temukan. Entitas eksternal itu ditemukan dari mana? Dari proses bisnis ya, langkah-langkah atau eh, proses bisnis yang ada di dalam perusahaan itu atau organisasi ya. Nah, itu urut-urutannya ya. Jadi aliran data ini kalau nggak tahu urutannya, aliran data apa gitu ya. Terus struktur data apa, kalau Anda kuliah langsung ke materi ini, niscaya Anda akan bingung kalau tanpa materi sebelumnya. Ya, materi sebelumnya di mana dong Pak ya? Telat berarti di mana? Kalau Anda tanya di mana dong Pak ya? Ya, itu telat. Nah, setelah dapat kamus data, maka kita berikutnya adalah membuat physical data model. Apa itu physical data model? Ya, sistem basis data. Sistem basis data yang akan kita buat berdasarkan kamus data. Seperti apa sih wujudnya? Mari kita langkah berikutnya. Kamus data ini penting, kenapa? Ya, idealnya sih, ideal ya, namanya ideal. Kadang kita nggak muni ideal, nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Tapi idealnya adalah kamus data ini otomatis ya, otomatis muncul. Otomatis muncul. Jadi setiap kita menggambar DFD, muncul kamus datanya. Muncul sendiri, Pak. Bisa jadi muncul sendiri. Kalau ada sistemnya ya. Kalau ada sistemnya, tapi selama ini saya belum menemukan sistem yang ada seperti itu. Jadi bisa memasukkan aliran-aliran data tadi langsung muncul kamus datanya, jarang banget. Mungkin ada ya aplikasi, tapi saya belum menemukan. Aplikasinya mungkin berbayar, kebanyakan gitu berbayar. Saya lihat ada yang pakai visual paradigm gitu ya. Itu ternyata untuk membuat kamus data, membuat apa namanya, konteks diagram, dia itu harus bayar sendiri gitu. Tapi kalau pakai use case nggak bayar, malah disediakan gratis gitu. Nah, kemungkinan itu ya bayar. Jadi ini ilmu yang mahal. Kemudian interaksi ya antara pengembang, developer, kemudian klien, owner, pemilik, dan penggunanya, mereka saling memberikan masukan ke dalam kamus data ini. Jadi interaktif maksudnya ya dia nggak bisa developer sendiri yang bikin apapun developer, terlalu jauh ya.
Kemudian online, idealnya online juga. Online itu ya bisa diakses di banyak media gitu ya, di banyak platform gitu ya, di banyak platform. Langsung online ada di Git misalnya gitu ya. Evolusioner dia berkembangnya lambat ya, karena menyesuaikan dengan proses bisnis yang ada di organisasi atau perusahaan. Itu ya idealnya. Tapi kamus data ini bukan tujuan segala-galanya. Tujuan segala-galanya gimana dong? Berarti ya nggak pakai kamus data pun sebenarnya bisa ya membuat aplikasi bisa. Contohnya adalah berorientasi objek ya. Ya, kalau berorientasi objek nggak perlu kamus data juga nggak masalah ya. Nah, karena di berorientasi objek sudah ada penjelasannya sendiri. Ya, misalnya kalau kita menggunakan use case diagram maka ada skenario ya, skenarionya seperti apa. Nah, melalui skenario itu sudah dijelaskan mengenai data-data alirannya di dalamnya itu sudah ada. Tapi kamus data ini lebih keren ya. Menurut saya lebih keren karena dengan kamus data seorang developer ya, pengembang seperti Anda misalnya Anda bekerja di perusahaan tapi nggak lama Anda resign ya, padahal Anda sudah buat aplikasi ya, membuat sistem besar gitu ya, Anda terlibat di dalamnya. Resign, banyak yang resign gitu ya. Keterima di kementerian misalnya, jadi pegawai negeri resign. Keterima di mana gitu, gajinya gede, resign. Nah, terus ada orang yang ganti datang ke perusahaan Anda, menggantikan Anda. Itu terus kayak apa? Dengan sistem yang sudah Anda bangun dan mungkin sistemnya belum selesai gitu. Kayak apa terusan? Nah, apakah bikin sistem lagi yang baru kan nggak mungkin. Nah, bagi dia akan lebih mudah kalau ada kamus data ini. Dia akan membaca kamus datanya. Apa saja sih ini? Oh, ini. Nah, di kamus data inilah kita akan bisa melanjutkan pekerjaan-pekerjaan berikutnya ya. Sehingga sistem itu akan berkembang. Jadi kamus data ini sebaiknya dihubungkan dengan sistem basis data. Sehingga jika ada perubahan struktur data, ada perubahan elemen, maka kamus data mengikuti perubahan itu ya. Nah ini ya, walaupun bukan tujuan segala-galanya, sama seperti uang gitu ya. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya bukan butuh uang juga. Nah kurang lebih seperti itu ya. Kamus data bukan segala-galanya, tapi segala-galanya juga kadang butuh penjelasan, butuh kamus dong. Gitu ya. Kalau gak ada kamusnya susah itu ya. Orang banyakkan mengarang-arang sendiri ya, semau gue. Nah itu kurang lebih ya. Jadi kamus data bisa digunakan untuk membuat antarmuka. Ini loh, kehebatannya dari kamus data itu bisa membuat antarmuka user interface ya, UI, UX gitu ya. Kemudian ada report, kemudian ada formulir. Itu cuma diambil dari kamus data. Keren kan ya? Kamus data juga ini bisa membuat basis data ya. Ini ya. Ini saking kerennya kamus data ya. Lalu bagaimana caranya membuat kamus data? Ini ya. Caranya membuat kamus data ada beberapa ketentuan, ada notasi aljabar yang biasa digunakan. Notasi aljabar matematika ya. Seperti apa notasinya ini ya? Simbol-simbolnya ada sama dengan, ada plus, ada kurung kurawal. Ya. Ada kurung kotak, ada kurung biasa ini ya. Jadi semua untuk membuat gambaran tentang bagaimana tentang elemen-elemen yang membentuk struktur data. Bersama dengan informasi elemen tersebut, apakah ada beberapa elemen yang berulang,
ataukah terpisah, ataukah ada pilihan-pilihan, gitu ya. Nah ini ya, jadi simbol-simbolnya sederhana aja, sama dengan plus kurung kurawal. Sama dengan itu dibaca terdiri dari, ya. Biasanya berisi elemen-elemen. Kalau plus itu dibaca dan. Plus dibaca dan. Nah, maksudnya adalah gabungan beberapa elemen. Nah, elemen ini yang kita sebut sebagai kolom-kolom gitu ya. Paling gampang itu kalau kita belajar basis data, elemen ini adalah kolom-kolom gitu ya. Apa itu kolom-kolom? Atribut. Nah, atribut gitu ya. Kurung kurawal itu menunjukkan elemen repetitif. Apa itu elemen repetitif? Ya, kolom repetitif. Repetitif itu berulang. Biasanya bentuknya adalah tabel. Nah, tabel kan ada list ya. Satu atau beberapa elemen yang berulang. Jadi kolomnya isinya berulang, baris-barisnya ya. Kolomnya juga bisa berulang, tergantung sistemnya seperti apa. Kemudian kurung kotak, salah satu dari dua situasi tertentu. Kurung kotak ini ada pilihan juga. Elemen terpisah satu sama lain. Ya. Pilihan. Kemudian yang kurung begini ya, itu pilihan juga ya. Cuma pilihannya bentuknya tombol radio. Kalau di sini tombol checkbox gitu ya, misalnya gitu ya. Kalau ini tombol checkbox. Kalau yang ini tabel, list. Ya, kemudian di sini adalah dan. Ya, ini aja simbolnya ya. Nggak banyak-banyak. Ya. Nah, ini Anda perhatikan. Jadi kalau Anda diminta untuk membuat kamus data, perhatikan ini simbol-simbol ini. Contoh, ini adalah struktur data yang ada di dalam kamus data. Sebelah kiri ini adalah simpanan, sebelah kanan ini adalah keterangannya elemen data. Jadi di sini ada tabel, ini tabel ya, ini tabel. Nah, ini kolom simpanan, misalnya master konsumen, master item, record pesanan. Ini apa ini? Kalau disebut simpanan data berarti tabel gitu ya. Tabel. Kalau dalam basis data namanya tabel. Master konsumen berarti tabel konsumen. Nah, sama dengan, nah tadi simbolnya sama dengan apa? Artinya adalah terdiri dari nomor konsumen dan nama konsumen dan alamat dan telepon dan seterusnya sampai masa berlaku. Jadi nomor konsumen ini apa? Ini adalah atribut atau kolom. Nomor konsumen kita beri nama atributnya ID konsumen misalnya gitu ya. Jadi kolom ID konsumen, kolom nama konsumen, kolom alamat, kolom telepon dan seterusnya. Jadi ingat jangan pakai koma ya. Kalau saya bilang koma ini nanti lihat aja. Kalau UAS nanti ada yang pakai koma. Jadi simbolnya adalah plus gini ya, bukan koma. Inilah kamusnya ya. Master item berarti ini adalah kolom. Kolom. Simpanan ya. Tabel item. Tabel item terdiri dari nomor item, harga, jumlah yang ada. Jadi kalau ini buat tabel namanya apa? ID item. Tiap-tiap item harganya ada, jumlahnya berapa. Kolom jumlah gitu ya. Kemudian record pesanan. Record pesanan misalnya ya. Itu terdiri dari nomor konsumen, nomor pesanan, tanggal pesanan, dan item-item pesanan yang tersedia. Berarti item-item ini ada list ya. Listnya yang ada di sini. Itemnya ada list. Listing ya, ini ada kurung kurawal kan ya. Ada list, itemnya ada apa aja gitu ya. Kemudian total barang. Jadi ini record pesanan. Pajak ini ada kurung. Berarti ini pajaknya opsional ya. Simbolnya opsional, boleh menggunakan pajak, boleh tidak. Biasanya bukan pajak tapi faktur ya. Faktur yang dicatat adalah fakturnya.
pajaknya sih ya 11% gitu ya. Cuma fakturnya ini yang penting ya. Biasanya faktur itu menunjukkan adanya transaksi yang dipotong pajak. Faktur keluar berarti pajaknya sudah dibayar. Nah, biasanya gitu ya faktur. Yang tahu pajak itu loh ya. Kemudian metode pembayaran dan seterusnya. Item-item pesanan yang tersedia berarti ini tabel pesanan. Kalau ini record pesanan ya. Recordnya ini. Kalau ini tabel pesanan. Dalamnya ada nomor item, ya, jumlah dan seterusnya. Metode pembayaran. Nah, metode pembayaran terdiri dari ada kurung kotak ini ya. Kurung kotak ini apa tadi? Pilihan ya, pilihan. Yang kita sebut sebagai checkbox ya. Nah, checkbox itu boleh dipilih 2 ya, boleh dipilih 3, tiganya boleh dipilih checkbox. Kalau yang kurung tadi ya, kurungnya nggak ada ini. Nah, kalau yang kurung kayak ini pajak itu adalah tombol radio biasanya. Nah, radio tahu ya, bulat di dalamnya ada tengah hitam gitu ya. Nah, kalau yang ini checkbox. Checkbox boleh dipilih dua-duanya. Kalau radio hanya salah satu. Nah, itu ya kurang lebih struktur data yang ada di dalam kamus data. Jadi tahapan menyusun PDM itu adalah ini ya. Tadi ini sebenarnya ada di awal ini ya. Yang pertama adalah analisis DFD dulu ya. DFD kan sudah dibahas di pertemuan kemarin ya. Sampai UTS kemarin. Kalau Anda belum tahu caranya, nanti kita kasih tugas ya. Tugas hari ini saya kasih 2 nanti ya. Langsung. Jadi Anda mengerjakan lagi UTS yang Anda kerjakan kemarin ya, tugasnya. Tolong dikerjakan lagi ini. Banyak kemarin itu salah semua ya. Walaupun susulan tapi ternyata banyak yang salah. Nah, ini analisis DFD. Nah, sebelum analisis DFD kan ada diagram konteks di atasnya. Sebelum diagram konteks ada hipo ya. Dan seterusnya sampai, nah itu urut-urutannya ya. Nah, urut-urutannya. Kemudian setelah DFD ini baru kemudian susun kamus data. Nah, kamus data yang kita pelajari hari ini ya. Kamus data, kemudian setelah ketemu kamus data kita buat PDM. PDM-nya kayak apa ya? Jadi kita bahas ya. Baru kemudian coding ya, implementasi ini coding ya, coding. Nanti langkah berikutnya masih ada lagi sebenarnya ya. Apa langkah berikutnya? Ya testing ya. Biasanya pengetesan apakah codingnya berjalan gitu ya. Nah, semuanya. Nah, sementara kita bahas sampai di sini dulu ya langkah-langkahnya. Itu yang bahas langkah berikutnya agak sulit nanti, repot nanti. Nggak selesai kuliahnya banyak nih ya. Baik ya. Sekarang kita masuk ke analisis DFD ya. Yang kayak apa sih DFD itu yang kemarin tuh ya. Nah, contohnya adalah DFD untuk peminjaman buku ini ya. Jadi kamus data itu kita ambil dari DFD ya. DFD ini ya. Yang Anda kerjakan kemarin ya. Aliran data pada seluruh DFD yang ada baik level 1 dan 2 itu ya. Itu kita analisis aliran data itu yang mana aja ini ya. Yang panah-panahnya ini ya. Nah, ini gini aliran. Ini artinya keluar masuk ini. Masuk, kemudian keluar. Masuk lagi, keluar. Dari dan ke gitu ya. Perbaiki pemberian nama entitas eksternal. Jadi kalau sudah dapat DFD ini, kita perbaiki nama-namanya ini ya. Entitasnya ini diperbaiki, aliran-alirannya ini juga diperbaiki, proses-prosesnya ini proses-prosesnya diperbaiki, dan simpanan data. Ini simpanan data, ini tabel-tabel yang sudah kita temukan ya. Jadi dari 2 entitas ini, anggota dan buku, kita sudah temukan 3 tabel. Ya, yang jadi masalah adalah
aliran data ini belum jelas gitu ya. Misalnya anggota, profil, proses. Apa ya profil itu gitu ya. Orang bertanya-tanya kan. Nah, ini yang kita perlu jelaskan menggunakan kamus data. Jadi penjelasan dari aliran data inilah yang kita jelaskan menggunakan kamus data. Tapi sebelum dijelaskan dengan kamus data, kita perbaiki dulu ini ya DFD-nya. Caranya memperbaiki adalah gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, lengkap ya. Contohnya seperti ini ya. Anggota. Anggota yang pertama di entitas itu hurufnya kecil misalnya gitu ya. Anggota entitas. Simbolnya tetap ya. Lalu alirannya mendaftar anggota. Jadi ini profil kan ya. Ngalir ke sini kan gak jelas nih profil apa. Kalau orang baca kan gitu ya. Sekalinya mendaftar anggota. Oh, anggota mendaftar. Mendaftar anggota apa ya? Syarat-syaratnya gitu ya. Nah, syarat-syaratnya nanti kita jelaskan menggunakan kamus data. Setelah mendaftar diproses di sini, proses level 1 ya. Proses 1.3 mengelola anggota. Setelah proses divalidasi baru kemudian disimpan datanya di sini di tabel. Ini yang menyimpan profil anggota. Kemudian biasanya ada reaksi ya. Ada reaksi yaitu biasanya dia akan pull data, pull apa? Pull data, narik data dari sini. Biasanya ada notifikasi sudah masuk berhasil belum? Nah, maka dia akan pull data, narik data ke sini. Oh, sudah disimpan. Kalau sudah disimpan gimana? Oh, siap dicetak ID card misalnya gitu ya. Siap dicetak ID card. Masuk. Begitu juga yang lain ya, sama ya, prosesnya kurang lebih begitu. Dengan melihat ini kita bisa mengidentifikasi bahwa entitas itu bentuknya adalah kata benda ya. Entitas adalah kata benda, sedangkan proses adalah kata kerja, mengelola. Bentuknya adalah kata kerja diikuti dengan objeknya ya. Biasanya gitu ya. Nah, kemudian aliran data ini ya, itu juga ubah menjadi kata kerja semua ini ya. Nah, bentuknya adalah kata kerja semua. Nggak mungkin bentuknya kata benda ngalir. Nah, ayo ya, gitu ya, bisa dipahami ya ini ya. Jadi misalnya anggota, buku, mengelola peminjaman, apa kalau buku tok gitu kan nggak jelas. Anggota ngapain dia? Oh, meminjam buku ya. Kemudian setelah ditemukan bukunya di sini ya, dicek di sini, oh ada bukunya. Oke, dia mau pinjam nih, anggotanya dicek dulu. Oh, dia ada sebagai anggota misalnya datanya. Oh, dia mau minjam buku ini. Kalau sudah ketemu dua-duanya disimpan dalam tabel meminjam. Itu kan ya prosesnya ya. Nah, kurang lebih itu ya. Itu juga dengan yang lain-lain ini. Artinya apa? Ingat ya, kamus data DFD-nya Anda ubah dalam bentuk yang lebih baik ya. Nggak usah pakai aliran data detailnya, kolom-kolomnya. Misalnya begini, anggota mendaftar anggota gitu ya. Di proses mengelola anggota ini. Tapi di sini Anda jelasin ID anggota, ada nama, ada tempat lahir, ada macam-macam di sini si KTP Anda masukkan semua di dalam aliran data ini loh, ya terlalu kompleks nanti ya. Sulit nanti bacanya ini. Jadi ini yang perlu kita jelaskan menggunakan kamus data. Nah, ini salah satu contoh kamus data. Untuk kamus data arus ya. Mendaftar ya. Nama arus mendaftar anggota. Untuk membuat kamus data gampang, cirinya ini ya. Yang saya tunjuk merah ini ya. Entitas eksternal menuju proses. Yang mana itu? Yang ini ya. Entitas eksternal menuju proses. Ya. Ini yang kita buatkan kamus datanya. Entitas eksternal menuju proses. Nah, menuju kan ini kan
Berarti ini mendaftar anggota. Oleh karena itu di sini ada nama harusnya mendaftar anggota. Aliasnya misalnya pendaftaran. Bentuk datanya apa tadi ya? KTP atau SIM misalnya. Harus datanya proses 1.3 mengelola anggota. Penjelasan. Nah, penjelasan ini adalah berdasarkan hasil observasi, hasil pengamatan. Setiap kali datang anggota baru mendaftar sebagai anggota perpustakaan misalnya. Volume juga ini diperhatikan kolomnya ya. Anda berdasarkan hasil pengamatan, oh banyak ini yang daftar gitu ya. Hampir sama seperti kalau Anda PPDB gitu ya. Tahu ya, penerimaan siswa baru biasanya bulan Juni bulan depan ya. Itu sudah buka PPDB gitu ya. Kan rame ya biasanya ya. Nah, bayangin satu kota itu daftar semua. Satu orang transaksinya bisa lebih dari 10 kali ya. Bayangin berapa kali itu ya. Nah, itu sudah. Ini perlu diukur ya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memperkirakan beban data yang akan ditanggung oleh server ya. Kalau nggak kuat bebannya, transaksinya besar, bisa kolaps ya. Sering ngadat kan ya. Jadi berita, jadi headline berita, koran-koran jadi laku. Nah itu ya. Jadi volume ini penting juga untuk memperkirakan jumlah tekanan, jumlah beban yang akan ditanggung oleh sistem kita. Jangan sampai sistemnya error. Kemudian struktur data ini yang tadi dijelaskan ya. Nah, penjelasannya kurang lebih ini ya. File master ini dari mana? Ini dari sini ya. Nah, jadi ini file master kan ya. Jadi urutannya begini, terus ke sini ya. Struktur datanya ini ya. Jadi struktur data itu biasanya merujuk kepada apa? Tabelnya ya, tabel file master anggota. Apa aja isinya kolom-kolom tabel ini semua? Nah, ini semua adalah kolom-kolom tabel. Nanti kita masukkan dalam tabel ya. Ini ya. Kemudian di sini ada penjelasannya juga ID anggota. Ini kolom ini ya, kolom ID anggota. Apa ini? 10 digit angka, berarti penjelasan dari karakter kolom ID anggota. Oh, isinya adalah 10 digit angka. Nomor KTP misalnya, oh ada 11 digit angka. Kemudian tanggal lahir misalnya, oh format bahasa Indonesia ya. Rinci dalam bentuk format Indonesia, tanggal, bulan, tahun. Dan seterusnya ya, kalau ada penjelasan-penjelasan ini tulis di sini ya. Foto diri misalnya, oh foto itu harus menggunakan JPEG misalnya. Atau harus menggunakan PNG atau menggunakan karakter ya, karakternya Anda tulis di sini, karakternya apa, image gitu ya. Nah, sembarang. Nah, bagaimana kalau sistem Anda gitu ya, Anda sendiri yang merancang ya. Ini biasanya sih kalau di hard disk ya, berarti ada dilepatkan path gitu ya. Jadi di sini ada path gitu, jelasin ya. Tanda tangan juga demikian. Ada kalanya tanda tangan disediakan sistem sendiri ya, digambar sendiri oleh pengguna, tanda tangan sendiri. Jadi namanya tanda tangan digital itu digesek-gesek kayak tanda tangan biasa gitu ya. Kemudian pakai digital, form digital gitu ya, tanda tangan. Bisa jadi seperti itu ya. Tergantung Anda ya. Tapi yang perlu ketahui adalah tanda tangan digital bukan begitu ya. Tapi ya namanya programmer ya. Saya pernah daftar itu form apa gitu ya. Pendaftaran Telkom kalau misalnya waktu daftar IndiHome ya. Kira-kira tanda tangannya formnya. Ya udah tanda tangan aja di situ pakai tangan. Ya itu ya. Padahal sebenarnya sih pakai tanda tangan digital ya. Itu tanda tangan digital kayak itu ya, barcode gitu ya. Barcode kayak QR code gitu ya. Ya,
Silakan developernya bagaimana loh. Nah, gitu ya. Kemudian kamus data berikutnya adalah meminjam buku. Dari mana ini meminjam buku ya? Tadi ya ini ya. Ya, ini ya meminjam buku. Jadi ini aliran yang masuk ke sini adalah meminjam buku ini ya. Meminjam buku. Ingat ya, entitas menuju ke proses. Yang lain-lain nggak usah dijelasin. Cuma begitu kita jelaskan proses masuk ini ya, menggunakan kamus data, maka caranya adalah menggunakan ini ya. Nah, misalnya sudah kita jelaskan meminjam buku, aliasnya adalah meminjam, bentuknya adalah ID card keluaran ya. Nah, bentuknya adalah ID card, kita dapatkan ID cardnya, harus datanya adalah mengelola peminjaman. Tadi ya prosesnya ya. Penjelasan anggota berdasarkan dari pengamatan tadi, volumenya juga. Kemudian simpanan datanya yang mana? Ya ditulis sebenarnya di sini file meminjam. Ini kurang ya. Sebenarnya ini kurang nih. Simpanan datanya meminjam dan apa? Sebenarnya kurang. Karena di sini kan ya. Selama dia terhubung ke tabel yang lain, sebutin di sini ya. File master anggota, file meminjam, dan file master buku. Ya, ada 3 sebenarnya di sini ya. Nah, mohon maaf nih salah ini. Nah, saya penjelasan saya. Jadi file meminjam, ya, file apa namanya? Master anggota, file meminjam, dan file master buku gitu ya. Nah, ini jangan lupa ini ya. Biru ini kurang ya, kurang. Saya edit sekarang. Ya, ini ya. Di sini ada, kadang saya lupa juga ya. Master anggota ada 3 ya. Nah, anggota ke master buku. Iya, simpan. Nah, ini yang benar ini. Dari beberapa pertemuan ada yang sudah saya koreksi ya. Cuma kadang kelewatan. Gak ada yang kasih tahu. Nah, simpanan data, master anggota, file meminjam, dan master buku. Kemudian struktur datanya adalah terdiri dari header dan isi. Header itu apa? Header itu kayak gini. Nah, ini bagian headernya. Isinya adalah listnya ini. Jadi ini dari mana? Dari sini ya. Headernya adalah ID anggota dan nama anggota dan alamat. Jadi kalau kita lihat form antarmukanya, ini header, ini listnya. Tabelnya. Ini listnya adalah 1, 5. Maksudnya apa? Ya ada 5 kolom. Jadi isinya ada 5 kolom tabelnya. ID buku, judul, tanggal, pinjam, lama pinjam, tanggal balik. Nah, ini ya. Ini dari mana? Ya dari Anda rancang ya. Ini tanggal pinjam. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan dari pengamatan, penjelasan. Ya, 1 atau berapa buku. Jadi penjelasan di sini harusnya ada ini ya, tanggal pinjam dihitung mulai dari tanggal pinjam sampai tanggal balik gitu misalnya gitu ya, lama pinjam dan seterusnya. Jadi ini ada penjelasannya. Ini dari mana Pak? Gitu ya. Biasanya dari sini ya penjelasan. Lama pinjam, tanggal balik. Jadi ada 5 kolom ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tanggal pinjam. Nah, tanggal pinjam menjelaskan mengenai ini. Kalau ID buku sama judul kan sudah ada penjelasannya dari file master tadi ya. Nah, yang belum ada penjelasan ada tanggal pinjam misalnya. Formatnya adalah format Indonesia. Tanggal, bulan, tahun. Kalau format asing, Inggris ya, tahun, bulan, tanggal. Lama pinjam bentuknya adalah numerik berarti apa? Integer gitu ya. Ada jumlahnya, angka gitu aja ya. Tanggal balik juga demikian, tanggal, bulan, tahun. Nah, ini ya. Otomatis berisi tanggal saat dikembalikan. Jadi ketika dikembalikan muncul tanggalnya. Kapan tanggalnya? Nggak bisa dimodif ya.
langsung muncul tanggalnya gitu ya. Kalau dimodif nanti bisa curang nanti ya. Nah, jadi muncul langsung tanggalnya, tanggal kapan dikembalikan, membaca dari sistem komputer. Nah, kurang lebih itu ya. Jadi ini menjelaskan mengenai ini. Nah, kamus data ya. Ini kampus data untuk transaksi ini ya. Transaksi meminjam buku. Nah, ini ya. Jadi yang lain-lain juga akan kena sendiri ya, otomatis kena dia. Ini juga kena selama dia terhubung ke sini ya. Nah, itu juga dengan berikutnya kamus data berikutnya adalah buku menyimpan profil buku. Ini ya prosesnya ya. Nah, menyimpan profil buku maka kita bahas di sini. Nah, ini menyimpan buku. Nah, ini kurang lebih sama seperti yang tadi ya di awal, anggota dan penjelasannya. Nah, itu ya. Jadi ada 3 kamus data saja ya. Nah, 3 kamus data. Bisa tangkap ya. Ini kamus data Anda bingung, Pak, dari mana kamus data? Nah, itu ya. Ini ya. Jadi kamus data itu antara lain dari ini ya, dari entitas menuju ke proses. Ada berapa kamus data? Ini. 1, 2, 3. Kemudian kita bahas lagi mengenai PDM. Kalau sudah dapat kamus data ngapain, Pak? Nah, berikutnya adalah membuat PDM. PDM itu apa? PDM Physical Data Model. Biasanya sih kita gambar ya. Gambarnya bukan pakai tangan ya, tapi pakai software sudah. Nah, bentuknya sudah dalam bentuk yang bisa di-generate menjadi tabel gitu ya. Jadi tabelnya bukan rancang sendiri kalau Anda kayak belajar itu ya, nyusun buat tabel, bukan ya. Tapi dengan ini ya, makanya kita sebut sebagai physical data model. Model fisik ya, model fisik yang sudah jadi data gitu ya. Biasanya kita gunakan software ya, banyak software untuk merancang itu semua. Salah satunya adalah Workbench kalau kita pakai MySQL ini ya. Salah satunya adalah Workbench. Ya, Workbench dulu ini ya. Sekarang versi 8 gitu ya. Community. Ya. Nah, ini software yang lama kayaknya masih bisa dipakai ya. Kalau Anda pakai yang versi lama itu juga bisa, versi baru versi 8 ini ya. Nah, ini adalah hasil dari gambar tadi pakai apa itu? Pakai apa? Pakai kamus data. Jadi inilah ya, kamus data ini kita identifikasi kolom-kolomnya ya. Kita identifikasi kolom-kolomnya. Misalnya ini file master gitu ya. File master untuk mendaftar anggota. Jadi yang kita gambar adalah file masternya ini ya. Nah, ID anggota, nomor KTP, nama lengkap, dan seterusnya sampai tanda tangan, foto diri, tanda tangan. Ini kita letakkan jadi tabel. Tabelnya seperti ini tadi ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, dan seterusnya sampai ini foto diri, tanda tangan. Ini ya. Ini semua kita masukkan di sini ya. Anggota. Tabel anggota. Ada kalanya tambah di sini TB anggota. Boleh silakan. TB buku misalnya, tabel buku. Nah, ini juga berasal dari kamus data tadi ya. Nah, jadi nggak bisa ngarang-ngarang sendiri ya, kolom-kolomnya. Jadi kalau Anda ditanya dari mana itu kolom-kolom, Anda harus bisa jawab ya. Nah, kemudian tabel meminjam juga demikian. Ya. Tabel meminjam ini berasal dari anggota dan buku. Jadi bukan bikin sendiri ya. Begitu kita relasikan, otomatis langsung muncul relasinya. Jadi kita pertama adalah membuat anggota dulu dan buku dulu. Baru kita hubungkan antara anggota dengan buku. Biasanya hubungannya adalah hubungan beberapa ke banyak gitu ya. NM ini ya, NM. Beberapa ke banyak. Beberapa anggota, banyak buku.
gitu ya. Atau beberapa buku, banyak anggota, satu atau beberapa gitu ya. Simpulnya ini satu ya nih ya. Satu atau beberapa, banyak. Hubungannya gitu ya. Nanti muncul ini ya, muncul sendiri, kita tambahkan kolomnya. Nah ini ya. Setelah itu kita proses begini, diapain? Setelah itu kita ekspor ya dalam bentuk SQL ya, dalam bentuk SQL. Jadi kita gambarnya lewat sini nanti langsung jadi database ya. Jadi database ya. Jadi pilih di sini forward engineer skill create ya. Nanti langsung muncul. Nah, berikutnya adalah kita buat SQL-nya ini, file SQL ini ya. Nah, RPL SQL langsung di next. Begitu di klik next, maka kita akan dapat 3 objek. 3 objek yang mana itu tadi? 3 tadi ya, 3 tabel ini ya. Tuh 2, 3, 3. Nah, 3 objek, kemudian next. Nah, inilah hasil dari SQL tadi. Sehingga kalau kita ambil ke dalam tabel database, nah, jadi ya. Kita nggak perlu lagi bikin-bikin susah ya. Nah, ini contoh yang sederhana ya. Ada kalanya kita hasil merancang tadi itu hasilnya adalah IRD yang cukup kompleks ya, banyak sekali tabelnya. Nah, kalau cukup kompleks gitu gimana dong? Ya sama, hasilnya seperti ini, nanti tinggal di import ke dalam basis data, itu ya, sistem basis data MySQL misalnya ya. Nah, masukkan ke MySQL. Oracle ya masukkan ke Oracle. SQL Server ya masukkan ke sana juga gitu ya, sesuai dengan database-nya. Setelah itu gimana dong? Ya diimplementasikan, implementasi dari SQL pada database MySQL. Implementasi ini ya sudah masuk ke dalam coding ya. Nah, contohnya mengimport berkas SQL tadi ke dalam database MySQL. Biasanya kalau di Windows ya MySQL kita ambil dari software ini ya, SAM. Ya, SAM kita install, biasanya di dalamnya sudah ada MariaDB. Loh, bukannya MySQL. Ya, MariaDB ini adalah pecahan dari MySQL ya, turunan dari MySQL. Juga sama seperti MySQL ya, cuma dia versi komunitas biasanya. Kalau MySQL mungkin versi berbayar ya, komersil gitu ya. Nah ini ya, kita biasanya dapat ini. Kemudian kita prosesnya ada di sini ya. Ini ada video ya. Video ini bisa kita jalankan deh. Ya ini videonya. Nah, ini. Ada suaranya ya. Nah, matikan. Jadi ini semua kalau sudah dapat kita gambar ini ya, kita buat, kita ubah dulu nama database-nya. Biasanya defaultnya adalah MyDB gitu ya. Defaultnya MyDB. Nah, kita ubah menjadi RPL peminjaman ini misalnya gitu ya. Nama database ini ya. Setelah itu kita ekspor ke dalam SQL. Ya. Ekspornya kurang lebih jadinya adalah ini ya, langkah-langkahnya ekspor. Sorry, mana? Duh, kok hilang? Nah, ini. Jadi prosesnya demikian ya. Kita ekspor dalam bentuk file SQL. Lalu kita next ya. Nah, ini di replace misalnya kalau itu ada perubahan ya. Nah, pastikan ini ada 3. Kadang kalau ada perubahan tuh perubahannya masih ngikut ya. Nah itu sudah jadi RPL peminjaman nama database-nya. Kemudian kita simpan, kita finish ya. Kemudian gimana ini? Ya. Nah, kita import ke dalam tabel database ini ya.
pakai PHP MyAdmin juga bisa, atau pakai langsung konsolnya juga bisa. Pokoknya bentuknya dalam bentuk file SQL ya. Import, prosesnya demikian. Terus ini pakai laptop lama ini ya, masih lambat ya. Nah, ini RPL peminjaman. Filenya pastikan file SQL ya. SQL ini kalau diketik dia muncul di sini SQL-nya. Bukan yang MBB ya, bukan. Setelah itu kita klik go ya. Waiting for localhost. Ya, ini berhasil. Kalau sebelah muncul pesan hijau gini, banyak hijaunya berhasil. Nah, sebelah kiri ini muncul database-nya RPL peminjaman tadi ya. Nah, ini adalah 3 tabel yang sudah kita buat. Kita cek juga relasinya di sini ya. Kita klik di sini designer, apakah relasinya muncul atau tidak. Nah, ini muncul ya relasinya ya. Nah, terbawah. Jadi dari desain yang kita buat tadi itu kita nggak perlu lagi desain ya. Cukup simpel begini ya. Jadi tabelnya. Dan ini jalan ya, jalan. Ya, kita simpan nama relasinya. Boleh kita beri namanya silakan bebas saja kalau ini ya. Misalnya EIR peminjaman. Ya, itu tadi prosesnya ya, cukup ringkas jadi ya. Nah, ini semua sudah ada di video ya, di YouTube ya. Anda tinggal cek lagi ulang ya. Hari ini saya akan berikan tugas pada Anda untuk menyusun ya, menyusun kembali UTS Anda kemarin ya. Nah, dari sini ada yang ditanyakan, Mas Mbak, yang barangkali ada yang tanya. Silakan ya, barangkali ada yang tanya. Ditulis ya, jangan lupa. Ya, tulis di sini ya. Jangan teriak-teriak, gak dengar saya. Silakan, Mas, Mbak, kalau mau ada yang tanya, saya tunggu nih 5 menit. Ya, ada ya, jelas ya, cukup jelas ya, saya rasa cukup jelas karena ini sudah ada di YouTube ya. Nanti kalau kurang jelas, saya tidak ada Pak. Kalau ada yang jelas diulang lagi di video di YouTube ya, sudah saya lampirkan di sana. Mungkin itu saja dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi,
Jangan lupa nanti saya berikan